واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dengan kesabaran dalam jalan dakwah ini. Betapa banyak orang yang tadinya semangat akhirnya tidak mau lagi ikut. Ya, karena nggak mampu, nggak tahan diuji kan gitu. Diuji dengan keluarga, diuji dengan omelan istri kan gitu ya. Udahlah, berhenti lagi nak dakwah-dakwah ya kan. Ya kan, itu ujian luar biasa, Pak. Namun tentu di balik ujian itu ada reward, dia ada janji yang manis di baliknya, yang apabila kita mampu melalui ujian-ujian itu sehingga di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang menyampaikan Islam ini. Karena Allah telah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah ucapannya yang paling baik, kata Allah, daripada orang yang mengajak orang ke jalan Allah? Tidak ada. Jadi berdakwah itu, Pak, itu ada ucapan yang terbaik. Jadi berdakwah itu banyak. Ya, ada yang bentuk majelis taklim, ada yang berbentuknya dakwah dalam bentuk tabligh akbar, itu semuanya dakwah. Mengajak, intinya mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitabus siyam dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai kemana, Bang? Iya, Masya Allah. Yuk. Syarat wajib berpuasa sudah, Bang? Belum, nak? Oh, baru hukum ya. Masya Allah, baru hukum ya. Betul ya. Jadi kemarin kita masuk kepada hukum berpuasa di bulan suci Ramadan. Iya, betul ya. Ya, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga pada pembahasan kitab siyam ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala al-mas'alatus salisah, permasalahan yang ketiga, aqsamus siyam, macam-macam as-siyam. As-siyam terjemahan ke dalam bahasa kita puasa. As-siyamu qisman, kata beliau. Puasa dibagi dua. Hukumnya dibagi dua. Ini sudah belum, Bang? Belum ya? Yang pertama ada namanya siyamun wajibun, puasa yang wajib. Kemudian yang kedua siyamun tatawwu'un, puasa yang hukumnya sunnah. Jadi secara hukum dibagi dua. Secara hukum taklifi dibagi dua. Yang pertama wajib dengan tatawwu'. Wal wajibu yang qasim ila thalathati aqsam, dan yang wajib dibagi ke dalam tiga bahagian. Awalan, yang pertama saumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Tsaniyan, yang kedua saumul kafarat, puasa kafarat, yaitu puasa dalam rangka untuk membayar akibat sebuah dosa yang kita lakukan. Di antara dosanya itu adalah dosa orang yang berhubungan badan di siang hari di bulan suci Ramadan, suami istri, atau berzina. Naudzubillahi min dzalik. Kalau zina parah, dosanya dua. Dosa berzina dan dosa melakukannya di siang hari Ramadan. Maka apa kafaratnya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini. Kemudian yang ketiga saumun nazar, puasa untuk membayar nazar. Contoh, kalau ada orang yang mengatakan, kalau seandainya saya bisa berangkat umroh tahun ini, saya akan puasa 2 bulan. 2 bulan, Masya Allah ya.
rupanya iya, tiba-tiba dapat rezeki, dia berangkat, maka wajib dia membayar nazar itu dengan berpuasa 2 bulan. Itu contoh Pak ya. Namun harus kita jelaskan bahwasanya nazar pada dasarnya itu makruh. Pada dasarnya Bapak, makruh. Kenapa makruh? Karena orang yang bernazar itu ya beribadahnya itu kepada Allah ya tidak terlalu tidak begitu ikhlas. Kenapa kita katakan tidak begitu ikhlas? Karena mereka beribadah kepada Allah kalau ada maunya, kalau tercapai keinginannya. Kalau seperti itu saya akan gini, kalau ada kalau-kalaunya, maka ulama mengatakan menghukumi nazar itu pada dasarnya adalah makruh. Namun kalau seandainya nazarnya Allah kabulkan, menjadi wajib untuk dia laksanakan. Contoh juga puasa kafarat. Ini kembali kita kepada poin yang nomor 2, kafarat itu Pak, puasa untuk ya orang yang melanggar sumpah. Contoh seperti ini ya, ada seorang suami bersumpah kepada istrinya, demi Allah ya saya tidak akan ya selingkuh. Rupanya selingkuh dia. Nah, maka dia wajib bertobat. Kemudian yang kedua dia berpuasa 3 hari. Ini namanya takfirul yamin namanya ya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian penulis mengatakan wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Pembahasan kita hanya terkait puasa Ramadan saja. Wa fi shaumi tatawwu' dan puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam, adapun pembagian yang lainnya fata'ti fi mawadhi'iha, akan datang pada tempatnya insyaallah taala jika Allah menghendaki. Nah, jadi ini masalah yang ketiga. Sekarang kita masuk masalah yang keempat. Al-mas'alatur rabi'ah, fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmah min masyru'iyyati shaumih. Permasalahan yang keempat adalah tentang keutamaan as-siyam di bulan Ramadan dan hikmah. Jadi hikmah ini artinya apa Pak? Tujuan. Jadi hikmah itu kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, ya hikmah itu tujuan. Jadi apa hikmahnya Allah menciptakan manusia misalkan? Untuk beribadah. Dan Allah itu punya sifat hikmah. Apa dalilnya? Karena Allah itu hakimun. Allah memiliki nama, salah satu dari Asmaul Husna itu adalah hakim. Apa arti hakim itu? Yang maha bijaksana, zat yang penuh dengan hikmah semua perbuatan dan ucapannya. Jadi Allah menciptakan, memerintahkan, melakukan sesuatu itu ada hikmahnya. Ternyata akan tetapi ada yang kita ketahui, yang Allah kasih tahu, ada yang tidak kita ketahui. Hanya Allah yang maha mengetahui, yang mengetahuinya gitu. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa keutamaan dari puasa Ramadan itu? Yang pertama keutamaannya, awalan kata beliau fadluhu, keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah telah bersabda, man qama lailatal qadri, siapa saja yang menghidupkan malam al-qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, suatu malam yang ibadah yang kita lakukan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, imanan dengan keimanan, wahtisaban dan dengan mengharapkan pahala, ghufira lahu, akan diampuni untuknya ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dzambihi, dari dosanya. Jadi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, karena lail itu sudah malam artinya. Jadi kalau malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Qadar kan itu. Nah, yang tepatnya
barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan keimanan, maksudnya dia melakukannya karena Allah, karena beriman kepada Allah, karena keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengharapkan pahala. Jadi tujuan kita beribadah secara umum itu Pak ya, karena Allah dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan maknanya tidak boleh mengharapkan pahala, tidak boleh ingin surga. Itu bukan ikhlas ya. Itu ikhlas menurut orang-orang yang tertipu, alias orang-orang yang keliru dalam memahami ikhlas dari sekte tariqah sufiyah, yaitu mereka memahami apa ikhlas itu tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka. Itu ikhlas kata mereka. Sehingga mereka akan menggiring opini bahwasanya Al-Quran itu tidak mengajarkan ikhlas. Kenapa? Karena Al-Quran yang memotivasi kita beramal untuk mengharapkan surga, kan gitu. Al-Quran. Dari mana kita tahu surga kalau tidak dari Al-Quran itu? Dari mana kita tahu neraka kalau bukan informasi yang kita dengar dari Al-Quran? Jadi kalau mereka mengatakan yang ikhlas itu tidak mengharapkan surga dan tidak takut akan neraka, berarti percuma Al-Quran Allah turunkan, percuma Allah menyampaikan tentang surga, karena nggak harus diharapkan, tidak harus menjadi tujuan katanya. Untuk apa Allah berbicara tentang surga kalau seperti itu, ya kan? Nah, jadi dengan akal-akal saja bisa kita luruskan pernyataan keyakinan dari sekte yang bernama Tariqah Sufiyah. Masyarakat muslimin yang Allah muliakan, maka kita harus mengharapkan ya ampunan dan surga dari Allah. Kemudian lanjutan dari hadis ini, wa man shoma ramadhana, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, diampuni untuknya ma taqaddam, apa yang telah berlalu, min dzambih, dari dosanya. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. Kemudian dalil yang kedua, wa anhu, darinya, yakni masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, ya satu salat Jumat ke Jumat yang berikutnya, artinya pekan yang sekarang sudah Jumat ya, ke Jumat pekan mendatang. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan tahun sekarang tahun 1446 ya Hijriah ke Ramadan 1447 Hijriah. Kalau kita lakukan dengan keimanan, ya, itu kata Rasulullah mukaffiratun, sebagai penghapus dosa, lima bainahun, antara keduanya. Namun ada syaratnya, idza, maka idza ini namanya harfu syarat, huruf yang menunjukkan persyaratan, kan gitu. Apa syaratnya? Syaratnya isim fi'il yang setelahnya. Idza ujtunibat al-kabairu, apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Apabila seorang itu bertobat dari dosa besar. Tapi kalau masih melakukan dosa besar, tidak bisa Ramadan itu menghapus dosa-dosa kita. Contoh, orang berpuasa luar biasa di bulan Ramadan dihidupkan, tapi masih riba, gak diterima juga itu. Ya, kenapa? Karena syaratnya itu jelas, Nabi mengatakan idza jtunibatil kabair, apabila dia meninggalkan dosa besar. Ini riba ya juga.
Iya, maka untuk itu orang yang kerja di bank tolong renungi hadis ini. Ya, percuma ya. Artinya bukan maksud saya nggak usahlah puasanya, nggak seperti itu ya. Artinya apa? Tinggalkan yang riba, itu tujuannya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita masih melakukan dosa besar seperti riba, maka ya puasa yang kita lakukan tidak bisa berfungsi untuk menghapuskan dosa. Jadi dosanya banyak nanti, dosa riba, kemudian kalau dia nggak puasa plus dosa tidak berpuasa. Na'udzubillahi min. Kemudian dosa-dosa besar yang lainnya. Makanya Pak ya, kita harus tahu apa itu dosa besar, apa saja contoh-contohnya, sehingga kita bisa meninggalkan dosa tersebut. Makanya ulama menulis buku tentang dosa-dosa besar itu. Contoh yang paling populer itu Al-Imam Az-Zahabi dengan bukunya yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kemudian penulis berkata, hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahr Ramadan. Ini sebagian daripada hadis yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan siam di bulan suci Ramadan, wa fadailuhu, dan keutamaannya katsiratun, banyak sekali. Ini sebagian saja. Ya, keutamaan-keutamaan yang lainnya Pak banyak. Apa di antara keutamaannya Pak? Disebutkan dalam hadis yang lain, dia disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah pernah bersabda, man shoma lillahi yauman, barang siapa yang berpuasa lillah. Lihat ada kata-kata lillah. Apa arti lillah itu? Karena Allah, untuk Allah, ikhlas dia, bukan untuk diet. Nah, ada pula orang tak makan tak minum tapi niatnya tidak murni, pingin diet katanya, itu enggak masuk itu. Ini orang berpuasa betul-betul karena Allah, mengharapkan kebahagiaan di akhirat, mengharapkan pahala, gitu ya. Jadi Nabi mengatakan, man shoma lillahi yauman fi sabilillah, di jalan Allah. Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, di jalan Allah itu artinya ketika sedang berjihad. Jadi ketika jihad ya, dia berpuasa seperti para sahabat di perang Badar ya. Ketika perang kan bulan puasa itu ya. Iya, para sahabat berpuasa. Apa keutamaannya? Ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifah. Kharifah artinya sana, tahun. Allah akan menjauhkan antara dia dan azab neraka sab'in, 70 kharifah, tahun. Jadi sehari saja kalau kita ikhlas berpuasa itu Bapak Ibu, akan Allah jauhkan antara kita nanti di akhirat dengan neraka selama 70 tahun. Lama itu 70 tahun. Itu 70 tahun hitungan akhirat. Kalau untuk hitungan kita lebih lama lagi Pak. Karena satu hari di akhirat itu ya, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Ukuran satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia ini. Jadi kalau 5000 tahun di akhirat, berarti berapa tahun di dunia? Kali aja. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi berapa itu Pak? Iya, gunakan kalkulator apa Pak? Iya, pakai kalkulator bebas. Berapa Bang? Bang Fir ya, banyak ya, Masya Allah. Artinya Pak, luar biasa memang ibadah puasa ini ya. Artinya itu memotivasi kita, puasa ini luar biasa. Puasa itu bukan untuk Allah. Kita tidak puasa pun tidak mengurangi kehebatan Allah, kemaha perkasaan Allah. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha pencipta, tetap maha pemaksa, tetap zat yang paling pedih azabnya. Jadi puasa itu untuk kita juga. Makanya Allah mewajibkan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena Allah Maha Pengasih ya, maka Allah wajibkan puasa, karena puasa itu kebaikannya kembali kepada orang yang berpuasa. Kemudian kita masuk kepada hikmah lagi.
keutamaan sudah. Sanian yang kedua, al-hikmatu hikmah dari masyru'iyyati shaumih, dari disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Beliau berkata, syara'allahu subhanahu as-shauma lihikamin adidatin wal fawaida katsiratin famin dzalika, Allah telah mensyariatkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan berpuasa. Puasa itu memiliki hikmah-hikmah yang banyak dan faedah-faedah yang banyak. Dan maka di antara faedah tersebut yang pertama, tazkiyatun nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radiati wal akhlaqir radhilati. Fungsi atau hikmah daripada puasa itu adalah untuk tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Pensucian jiwa. Jadi jiwa orang yang berpuasa itu bisa suci, bersih. Sehingga orang yang tidak berpuasa kotor jiwanya itu. Ya, syahwatnya ya menjadi-jadi itu. Ya, libidonya kuat. Maka dibersihkan, dinetralisir dengan ibadah puasa. Makanya fungsi puasa itu mensucikan jiwa, membersihkan jiwa dari campuran ya perkara-perkara yang rendah, akhlak-akhlak yang tercela. Ya, alasannya apa? Kata beliau, li anna shauma, karena puasa itu yadhiqu majariya syaitani fi badanil insan, karena puasa itu akan mempersempit ya gerak syaitan di dalam tubuh manusia. Karena syaitan itu disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah pernah bersabda, inna syaitana yajri ala bani adama majrad dam. Syaitan itu, kata Rasulullah, berjalan di aliran darah manusia. Jadi di aliran darah kita ini ada syaitannya, Pak. Makanya dengan berpuasa itu akan dibersihkan, ya, akan dipersempit ruang gerak syaitan yang ada di dalam darah kita. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Dalam ibadah puasa itu terdapat prinsip kezuhudan. Ya, contoh kita tidak tamak, tidak rakus dalam makan. Padahal sebelumnya, sebelum bulan suci Ramadan kan halal itu, boleh. Namun ketika berpuasa kita diajarkan prinsip-prinsip zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud itu apa? Tidak berlebihan, tidak melampaui batas di dalam memperturutkan hawa nafsu syahwat kita. Sebelum bulan puasa kita dihalalkan untuk mempergauli istri kita, ya kan? Nah, kalau datang puasa tidak boleh, ya, tidak boleh kita salurkan hasrat hawa nafsu kita. Ini menunjukkan puasa itu melatih kita untuk bersikap zuhud, sehingga kita dilatih untuk bisa menahan syahwat kita, syahwat perut dan kemaluan kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang berpuasa matanya masih jelalatan, ya, masih suka melihat yang haram, maka Rasul mengkabarkan orang yang seperti ini hanya lapar dan haus saja yang dia dapatkan, pahala nol. Sebagaimana sabdanya, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami illal ju' wal atash, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya melainkan hanyalah haus dan lapar. Lapar iya, haus iya, akan tapi pahala nol. Kenapa? Karena matanya tidak dia puasakan, iya kan? Mulutnya, lidahnya masih congos, ya, masih suka membicarakan aib orang, ya kan? Ghibah. Ini nol, Pak, pahalanya. Ini bukan kata saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Allah itu tidak butuh
kata Rasulullah dalam hadisnya, bagi orang yang berpuasa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dosa dan maksiat ketika dia berpuasa, nggak butuh Allah, ya. Maka untuk itu puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, dari hawa nafsu seksual, namun puasa juga melatih kita untuk menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Bahkan marah aja tidak boleh, Pak. Marah tidak boleh. Akan disebutkan dalam hadis yang sahih, wa in sabbahu ahadun, ya, kalau seandainya ada seorang mencela kita, ya, ketika berpuasa, faqul, maka ucapkanlah, ya, anamruun shaimun, aku lagi berpuasa. Iya, tidak boleh kita ladani. Nah ini Pak, ya, yang mesti kita perhatikan ketika berpuasa. Kemudian hikmah yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakini wa syu'uri bi alamihim li'anna as-sha'ima yadhuqu 'alamal ju'i wal 'atash. Puasa itu membangkitkan rasa empati terhadap orang-orang miskin. Itu kenapa? Karena orang miskin itu, apa definisi miskin, Bapak Ibu? Miskin itu orang punya pekerjaan namun pekerjaannya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada pekerjaannya, tapi kalau yang tidak kati pekerjaan itu namanya fakir. Pekerjaan tidak kati, penghasilan nol gitu, ya, cuman dia bergantung dengan mak bapaknya. Ya, itu fakir itu. Walaupun mak bapaknya itu orang kaya, anaknya fakir itu, yang kerjanya minta aja. Makanya janganlah kita menjadi anak yang fakir, ya, yang tidak punya penghasilan. Fakir, ya. Fakir itu yang tidak punya penghasilan, ya. Penghasilannya tidak cukup, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau miskin dia punya penghasilan, penghasilannya tekor. Contoh, kebutuhannya sehari 50.000, pendapatannya cuma 10.000. Jadi sering dia lapar, Pak. Sering dia tidak kebeli nasi, itu orang miskin, ya. Maka dengan adanya puasa ini akan membangkitkan rasa empati kita. Oh, gini rasanya tidak makan itu, ya. Itulah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang Allah takdirkan nasibnya belum, ya, mampu atau masih miskin gitu. Maka untuk itu ketika berpuasa, Pak, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita untuk banyak berbagi, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya Nabi ini adalah manusia yang paling dermawan, ya, paling suka membagi. Jadi kalau orang yang suka ngasih makan sama orang lain itu mengikuti sunnah Nabi itu. Karena Nabi itu, ya, luar biasa, ya, suka membagi. Begitu juga istrinya Aisyah. Bahkan Aisyah itu, ya, dalam keadaan tidak berpunya pun beliau berbagi, Pak. Iya. Begitulah Rasulullah, ya, akhlak mulia beliau yang mesti kita contoh. Wujubi siyami Ramadan, persyaratan atau syarat-syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita masuk apa saja, ada 6 dalam kitab ini, ada 6, Pak, ya, 6 syarat puasa. Namun sebelumnya kita tahu dulu apa itu syarat. Ya, syarat itu apa? Apa, Ki? Syarat itu apa artinya? Syarat itu apa, Pak? Iya, secara bahasa syarat itu apa? Jadi syarat itu kan, ya, diambil dari kata syarato, kan itu. Syarato, shin, ra dengan ta. Iya. Biasanya dia ditambah dengan alif, dengan, ya, alif, ya. Wazannya ifta'ala, istarata, kan gitu. Yashtaritu, istiratan. Jadi syarat itu secara bahasa artinya adalah tanda, apa? Tanda. Kemudian yang kedua, secara bahasa syarat itu artinya adalah mewajibkan. Kalau tanda, apa dalilnya? Dari hadis, misalkan
sering kami berikan tanda ya, contoh seperti hadis tentang hari kiamat, tanda hari kiamat. Apa kata Rasul? Min asyratis saah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Asyrat itu jamak dari syart ya, jamaknya ada dua, ada syurutun, ada ya asyratun, bisa asyratun, bisa syurutun. Nah, artinya tanda. Kalau mewajibkan seperti orang Arab mengatakan asyrata fulanun nafsahu fi kada, ay alzamaha bihi. Asyrata fulanun, si fulan telah mewajibkan nafsahu, dirinya, fi kaza, dalam melakukan hal itu. Nah, gitu. Itu ya. Itu makna secara bahasa. Sekarang secara istilah ini yang penting. Syarat secara istilah artinya adalah wa ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujud wala adamun li zatihi. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang mewajibkan, sesuatu yang mengharuskan. Ketika tidak ada syarat itu, tidak ada pula yang disyaratkan. Paham ya Pak ya? Paham Pak? Syarat itu artinya kalau tidak ada syarat, yang disyaratkan juga tidak ada. Contoh syarat ya, sholat lah ya, yang gampang. Apa salah satu syarat sholat itu Pak? Syarat sah sholat itu yang pertama contohnya adalah muslim. Iya, orang yang sholat itu harus muslim agamanya. Jadi kalau tidak muslim dia, tidak ada syaratnya itu, maka yang disyaratkan sholatnya juga tidak sah. Itu maksudnya. Jadi sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka tidak ada yang disyaratkan. Paham ya Pak ya? Wala yalzam min wujudi wujudun wala adamun li dzatihi, dan tidak mengharuskan ketika ada syarat itu, maka tidak harus, tidak wajib ada yang disyaratkan, atau sebaliknya. Contoh Pak ya, orang ada syarat, contoh wudu itu syarat, salah satu syarat sholat Pak ya. Syarat sah sholat itu salah satunya wudu, karena wudu itu bersuci dari hadas kecil. Orang yang sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi salah satu syarat sah sholat wudu contohnya. Apakah kalau ada wudu harus sholat? Enggak. Boleh saja dia mau tidur gitu ya, maka dia berwudu untuk tidur, maka hukumnya sunnah kan gitu. Itu makna syarat secara istilah. Paham ya Pak ya? Jadi syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. Dan kalau dia ada, tidak mengharuskan yang disyarat itu harus ada. Paham Pak? Iya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk kepada syarat ya berpuasa. Syarat itu ada dua Pak. Syarat itu dibagi dua. Syarat dibagi ke dalam berapa bagian Pak? Dua. Yang pertama ada namanya syartus sihah. Yang kedua syartul wujub. Apa bedanya kira-kira? Ya Bang Daus ya. Apa beda syarat sah dengan syarat wujub, syarat wajib? Ya. Syarat sah adalah syarat yang apabila tidak ada enggak sah suatu ibadah itu. Kalau syarat wajib, kalau dia tidak ada tidak wajib sebuah ibadah itu. Paham Pak? Paham Pak? Jadi syarat sah artinya adalah syarat yang apabila tidak ada syarat itu tidak sah ibadah itu. Kalau syarat wajib apabila tidak ada dia tidak wajib, namun dia sah. Itu bedanya. Dia memang tidak wajib baginya, namun sah kalau dia lakukan. Contoh, anak kecil usia 7 tahun sholat, wajibkah baginya? Tidak wajib. Tapi kalau dia sholat, sah. Nah itu perbedaan. Paham Pak ya? Iya. Nah, sekarang dalam 6 syarat puasa ini ada yang nanti masuk ke dalam syarat sah dan ada
yang masuk ke dalam syarat wajib. Tapi karena mengingat waktu banyak, hampir jam 8 ya, maka kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, sebelum kita tutup ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu, para ikhwan sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, silakan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 6. Iya. Tetapi malamnya kita ibadah. Apakah puasa itu tadi dapat meneruskan? Iya, termasuk juga. Iya, kalau malam ghibah itu akan membatalkan pahala yang siangnya. Iya. Jadi istirahatnya itu jangan dilakukan ya siang maupun malam. Seperti itu. Seterusnya. Iya. Iya. Naam, wallahu taala alam bisawab. Iya. Jadi kita walaupun ayo lah marah-marah misalnya Iya. Iya. apa kosongnya pahalanya ada ancaman gitu. Iya, kalau marah itu yang dimaksud marah di sini adalah marah yang tidak mendasar. Tapi kalau marah untuk kebenaran dan marah yang terkontrol, kecuali marahnya bercarut-carut ya. Tapi kalau kita tegas, nak jangan, gitu, itu tidak jadi masalah. Jadi ditengok marahnya. Tapi kalau marahnya tidak beralasan, ya kan? Marahnya salah kaprah, ya. Melontarkan ucapan-ucapan binatang, ya, sumpah serapah, carut marut, ya. Maka ini yang tidak boleh. Tetapi kalau abang, nah, jangan, kamu ini, ya jangan seperti itu, jangan diganggu temannya, itu boleh. Marah tegas itu Pak, ya, itu boleh Bang. Iya. Kalau mukul boleh juga sebenarnya, tapi mukul yang tidak dalam rangka melampiaskan emosi, tapi mukul untuk efek ini ya, efek jerah, boleh. Iya, tapi bukan memukul yang hijau anak itu dicubit sampai merah, itu jangan. Tepuk dikit ben, enggak apa-apa, supaya anak itu tahu ya dia salah kan gitu. Ini boleh Pak ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Apakah boleh kan kita minta sumbangan di jalan masjid? Kalau boleh, Iya. kemana duit kan boleh pakai? Sudah sebut. Iya, meminta-minta ya. Pada dasarnya hukum asal ya. Hukum asal meminta-minta itu tidak boleh, Pak. Ya, hukum asal mengemis ya. Ya, itu tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh, Pak? Karena ada hadis dari Nabi yang melarang. Ya. Kita untuk mengemis. Itu ada. Ya. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu rajulu yas'alun nas. Ya, seseorang itu tidaklah dia senantiasa meminta-minta kepada manusia hatta ya'tiya yaumil qiyamah, sampai dia datang di hari kiamat, laisa fi wajhi muz'atul lahm, tidak ada pada wajahnya daging. Artinya nanti dia menghadap Allah dengan bentuk tengkorak, kan gitu.
Jadi berdasarkan hadis ini ulama menyimpulkan ya hukum orang meminta-minta itu pada dasarnya haram. Iya. Kalau dalam keadaan darurat itu yang dibolehkan. Yang pertama hukumnya makruh. Jika dilakukan tanpa keperluan mendesak seperti sekedar kebiasaan. Jadi ada seseorang mengatakan, ulama mengatakan itu makruh. Tapi kalau orang yang mampu dia untuk bekerja, ini yang makruh itu memang dia tidak mampu dia, itu makruh baginya, ya. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk bekerja, tapi dia memilih untuk menjadi pengemis, ya kan? Maka haram Pak, hukumnya haram. Dia mampu, ada usahanya, ada usaha yang halal. Sedangkan orang yang nganggur aja makruh ya, memang dia nggak punya lain, dia nggak punya usaha lain. Nah, yang dibolehkan itu ada 3 Pak. Yang pertama orang yang menanggung hutang, yang orang yang tidak mampu membayar, dimintakannya sama orang, Pak, iya saya minta uang Pak, ini ada teman kita yang nggak mampu bayar hutang ini, kalau nggak bayar hutang rumahnya disita misalnya. Nah, boleh ini, ya kan? Atau kendaraannya disita, ya, atau istrinya mau dinikahi sama bosnya itu, ya istrinya disita juga, nauzubillah. Ya, contoh Pak, kalau ada seperti itu, nah, ini boleh Pak, kita mintain sama orang, Pak tolonglah Pak, teman kita, bukan untuk saya ya. Jadi pada intinya dia minta-minta bukan untuk memperkaya dirinya, kan seperti itu. Atau orang yang nggak punya apa-apa lagi Pak, dia sudah kesusahan seperti orang Gaza itu, rumahnya habis dibombardir mereka, nggak ada yang nak dimakan lagi, kalau nak minta-minta mati mereka. Ini masuk dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu bisa menghalalkan, membolehkan sesuatu yang hukumnya haram. Ya. Nah, jadi itu pada dasarnya boleh minta karena itu ya, untuk ya ini. Tapi kalau untuk masjid bagaimana? Tidak ada Pak. Ya masjid itu tidak usah kita minta-minta. Ngapain kita minta-minta untuk masjid kan gitu? Iya, nggak ada itu. Ya tidak ada alasannya dalam agama kita minta-minta buat masjid. Ya. Karena Allah tidak membebankan bagi kita kan, kalau kita mampu buat masjid kata Allah, ya kan? Iya. Makanya buat masjid itu Pak bagi orang yang berkesadaran, gak usah diminta-minta dia yang harus ngeluarin duit, gak usah kita minta. Seharusnya dia yang ngeluarin duitnya kalau dia mau mendapatkan keutamaan. Mengke nanti dia orang kaya itu. Padahal bukan untuk kita juga, untuk dia juga, ya kan? Nah, bikin masjid itu keutamanya untuk siapa? Untuk yang bangun masjid. Ngapain diminta-mintanya? Dia nak dapat pahala. Nah, jadi Pak dalam agama ini tidak ada, ya, tidak ada, ya, keharusan kita buat minta-minta buat bangun masjid. Suruh orang tuh yang ngasih duit untuk bangun masjid, ya kan? Jangan kita menghinakan diri Pak, ya, ya. Ya apa yang lagi viral dulu tuh Pak, ya, ya, nggak boleh Pak ya. Nah, jadi masjid itu adalah rumah Allah, untuk Allah. Jadi orang yang membangunnya dia yang dapat pahala, ya kan? Ngapain kita minta-minta sama dia kan gitu? Ya, ntar kita dimarahinya pula, padahal pahalanya untuk dia, ya kan? Nggak ikhlas pula dia ntar, ya kan? Seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain Pak? Tapi kita hanya boleh menyarankan, Pak, ini Pak ada pembangunan masjid, ya, Bapak mau nggak pahala? Itu boleh. Yang saya maksud itu minta Pak tolong Bapak masjid, jangan gitu ya. Jangan kita menghinakan diri kita kan gitu di depan orang kaya itu. Ya, itu wallahu alam bissawab. Ada yang lain Pak?
Itu nggak boleh kalau gitu. Kalau kita jengkel gitu ya, istighfar astagfirullah gitu ya. Jadi kalau kita nak nepuk anak itu karena emosi jangan. Tapi kita nepuk itu untuk kebaikannya. Itu Pak ya. Jadi kita istighfar banyak-banyak. Astagfirullah ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Habis ya, Masya Allah. Ya, karena sudah habis ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.